Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas HPLC. HPLC adalah singkatan dari High Performance Liquid Chromatography atau dikenal juga sebagai istilah KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. HPLC merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisa komponen dari suatu sampel cair. Alat ini bekerja dengan mekanisme atau teknik kromatografi dipadukan dengan pompa bertekanan tinggi. Kromatografi merupakan sebuah teknik atau metode fragmentasi molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Digunakan untuk memisahkan komponen atau berupa molekul yang berbeda pada suatu lingkungan. Pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya bisa berupa memiliki bentuk padat atau cair. Penggunaan alat ini dipastikan selalu menggunakan sampel cair. Selanjutnya terdapat fase HPLC. Yang pertama itu ada fase diam atau fase yang tidak bergerak. Terdapat fase kolom normal yaitu untuk pemisahan senyawa hidrofobik. Contohnya itu silika, alumina, dan lain-lain. Bersifat polar. Selanjutnya ada fase kolom non-normal yaitu untuk pemisahan senyawa hidrofolik. Contoh itu oktana, silika gel, diodeksil, C8 bersifat non-polar. Yang kedua ada fase gerak atau fase yang bergerak dan jumlah fase lebih sedikit. Kromatografi fase normal contohnya isopropanol, metanol, diklorometana. Yang kedua itu ada fase atau terbalik fase non-polar contohnya itu ada metanol, asetonitril. Selanjutnya ada prinsip kerja HPLC. Secara sederhana, prinsip kerja HPLC adalah dengan memberikan tekanan tinggi pada sampel cairan atau bentuk sampel lainnya yang telah dilarutkan. Tekanan tinggi ini didapat dari pompa dengan spesifikasi yang mantap. Sampel akan diinjeksi bersamaan dengan solvent melewati kolom. Kemudian data ditangkap oleh UV phase detector. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dan fungsi HPLC. Fungsi utama HPLC adalah untuk memisahkan, mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi zat-zat terlarut dalam sampel cair, seperti menentukan atau mengukur atau menganalisis kadar bahan aktif pada suatu sampel seperti obat, makanan, atau herbal. Yang pertama ada bagian solvents atau cairan untuk fase gerak. Yang kedua ada kontrol modul atau kontrol alat. Selanjutnya ada degausseur atau untuk menghilangkan gelembung pada sampel. Ada pump untuk pompa menyedot cairan dan sampel. Selanjutnya ada injektor sampel, dan ada TAC, suhu cairan dan sampel pada kolom, dan terakhir ada detektor untuk mendeteksi zat-zat dalam sampel. Selanjutnya di sini ada fungsi HPLC. Yang pertama ada fungsi solvent organizer. Pada HPLC umumnya digunakan untuk menghilangkan pengaruh gelembung atau gas atau mengurangi tekanan yang menyebabkan pengkondisian garis dasar tidak dapat tercapai. Yang kedua ada high pressure pump atau pompa HPLC, merupakan komponen yang penting dari instrumen yang satu ini. Pada umumnya pompa ini memiliki tekanan bersekitar yaitu pada 6000 PSI. Namun ada beberapa jenis yang memiliki tekanan 9000. Hal ini tentu saja bisa diubah sesuai kebutuhannya. Yang ketiga ada autosampler, yaitu fungsi autosampler pada HPLC ini sangat penting, terlebih jika Anda memiliki banyak sampel yang akan dianalisis. Presisi injeksi yang tinggi diperlukan dalam proses autosampler. Perubahan linearitas yang luas diperlukan dari berbagai algoritma yang sudah ditanamkan pada software autosampler. Yang keempat ada column oven, yaitu berfungsi untuk menjaga suhu pada range tertentu. Hal ini dilakukan karena nilai pengukuran pada mobil parse bisa berubah pada suhu yang berbeda. Artinya, jika sampel diberikan perlakuan yang sama pada suhu yang sama, akan meningkatkan keakuratan proses pengambilan data. Selanjutnya di sini ada cara menggunakan HPLC. Yang pertama itu perhatikan pipa atau selang outlet sudah terpasang di penampungan yang benar. Yang kedua itu fokus ke perangkat lunak yang ada di komputer. Diharapkan melakukan flush atau purge atau dikenal dengan istilah cuci kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Ketiga, perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Langkah yang keempat, lakukan metode setting pada software
HPLC. Yang kelima, operasikan instrumen untuk mendapatkan garis dasar yang stabil. Yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerakan. Yang ketujuh, setelah garis dasar didapat, Anda bisa memulai masukkan sampel. Yang kedelapan, detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkannya di perangkat lunak. Selanjutnya, simpan atau cetak hasil pengukurannya. Kalibrasi, pemeriksaan fungsional, pastikan semua komponen alat berfungsi dengan baik, termasuk pompa, detektor, kolom, dan injektor. Yang kedua itu ada pengaturan parameter atau parameter opsional seperti laju aliran, tekanan suhu, dan waktu elusi sesuai dengan metode yang digunakan. Selanjutnya ada kalibrasi detektor. Gunakan standar kalibrasi untuk mengkalibrasi detektor yang biasanya melibatkan penggunaan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Selanjutnya kalibrasi pompa. Kalibrasi laju aliran pompa dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Selanjutnya verifikasi kolom. Pastikan kolom HPLC dapat kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi dan ganti jika diperlukan. Selanjutnya ada pengujian sensitivitas. Uji sensitivitas detektor dengan menggunakan larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, pembuatan kurva kalibrasi. Buat kurva kalibrasi dengan menggunakan standar yang berkonsentrasi berbeda untuk memungkinkan kuantifikasi sampel yang tidak diketahui. Selanjutnya ada validasi metode. Validasi bahwa metode analisis yang digunakan memberikan hasil yang akurat, presisi, dan sesuai dengan persyaratan regulasi. Troubleshooting, yang pertama itu ada penyumbatan pada tubing. Penyebabnya kemungkinan besar karena penyumbatan partikel mikro. Penanganannya yaitu hubungkan ujung selang atau tubing yang tersumbat, dikeluarkan pompa lalu alirkan air, jika perlu gunakan laju air yang tinggi secara bertahap. Yang kedua ada penyumbatan kolom, terjadi bahan yang tidak terlalu di sampel dan fase gerak menyerap komponen sampel, berubah struktur kelarutan dan hancurannya packing material kolom. Penanganannya siram dengan larutan pencuci, hubungkan kolom langsung ke pump outlet, pilih larutan pembilas yang sesuai dengan instruksi manual kolom, dan mengganti inlet filter kolom. Selanjutnya kebocoran pada PLC. Penanganannya penggantian plugger sel dalam banyak kasus karena plugger sel rusak, maksimal 90 liter pemakaian. Yang keempat ada masalah pompa, periksa tekanan dan laju aliran pompa, bersihkan atau ganti filter jika perlu, pastikan tidak ada kebocoran pada sistem. Kualitas pelarut, pastikan pelarut yang digunakan bersih dan tidak terkontaminasi. Cek pH dan kemurnian pelarut. Yang keenam ada perangkat lunak, pastikan perangkat lunak terinstall dengan baik dan tidak mengalami masalah, terhindar oleh virus juga. Yang ketujuh ada detektor noise. Jika detektor menghasilkan noise yang tinggi, periksa kondisi detektor dan kabelnya serta lingkungan sekitarnya yang memungkinkan mempengaruhi deteksi. Yang terakhir ada pembacaan data hasil analisis dalam kromatogram yang ditunjukkan pada gambar di atas. Kromatografer menyimpulkan bahwa pada kondisi sistem LC ini, analit akrilamida akan dipisahkan dan dielusi dari kolom pada 2,85 menit atau terretensi. Setiap sampel baru yang kebetulan mengandung akrilamida disuntikan ke dalam sistem LC dalam kondisi yang sama. Puncaknya akan terjadi pada 2,85 menit. Sekian dari pembahasan HPLC, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye!